si partai ke PSI nggak hanya berlangsung di tingkat nasional itu. Di tingkat bawah alias kabupaten kota hal yang sama juga terjadi. Dan salah satunya itu di kota Surakarta, di mana ketua umum partainya itu berasal. Dan di mana kota Pak Jokowi menetap. Beberapa hari yang lalu sudah nampak tuh, salah satu kader Banteng. Maksudnya itu dulu dia orang PDIP. Dulu yang pindah ke PSI. Itu kalau tidak salah namanya Wawanto. Itu terlihat ke rumahnya Jokowi. Ini saya nyeritain aja loh. Berhubung wong lokal, sehingga sama jurnalis serta YouTuber sumber wis familiar saat bersua sama para jurnalis. Nah, pada bercandaan itu. Sebagai orang yang mengenalnya, Begawan yo gak kaget. Lo kaget pertama lo kok penampilannya beda. Saya kira kumisen. Kaget yang kedua, bukankah dia out dari PDIP Solo bareng dua anggota PDIP yang lain, yaitu Diah Retno dengan Ginda yang sekarang jadi direktur Persis. Kenapa datang ke rumah Pak Jokowi sendirian? Tidak dengan dua sahabatnya yang keluar dari PDIP itu. Nah di soal kumis, itu cara bicaranya sengaja meledek PLT Ketua DPD PDIP Jawa Tengah itu, yakni Pak Efek Hadi Rudiatmo. Kata Wawanto itu bilang gini, cukur kumis berarti habisi brengos. Sebagai orang Jawa, kami paham sama sanepan-sanepan begitu. Ini sebuah tantangan yang justru kesannya jumawa. Kemaki lah kalau saya bilang, dan sombong. Wong Solo ngerti maksud arah-arah omongan tadi. Karena panggilan lain Pak Rudi itu ya Pak Brengos. Karena saya mengenal beliau. Jadi omongan habisi brengos itu bisa dimaknai mau menghabisi PDIP di kota Solo. Ini analisa Begawan ini. Karena mau bagaimanapun, Pak Rudi dulu ex-ketua DPC PDIP Solo. Meskipun sekarang belum ada penggantinya. Ini terpaksa Begawan ungkapkan. Ya begini ini kalau ikut pasukannya Pak Jokowi. Yang namanya etika, adab, unggah-ungguh. Halal buat diterabas. Padahal Wawanto sendiri sudah gak kehitung loh dibantu sama Pak Rudi memperoleh kursi wakil rakyat periode lalu. Sudah pernah mengenyam enaknya kursi empuk DPR wakil rakyat, ya, dari partai Banteng Kota Surakarta, menikmati fasilitas yang dia dapatkan, termasuk Ginda dan Diah itu. Butuh juga tak jelaskan perkara pernyataan tadi memperlihatkan bila rasa terima kasihnya benar-benar sudah hilang. Itu sesuatu yang wajar di era demokrasi, boleh. Tetapi kemudian sengaja memicu konflik, berkata-kata provokatif itu jelas sikap yang tidak elegan. Begawan sih yakin. Pak Rudi yang sekarang ngurusi Sejateng, orang gagas dengan ungkapan-ungkapan mantan orang PDIP ini. Nah semua dan semoga semua kader maupun simpatisan di bawah Partai Banteng Moncong Putih, khususnya di kota Surakarta, tidak umum, tidak marah dengan yang dikatakan sama dia. Justru ini jadi cambuk, pengingat kalau PSI salah satu partai yang bakal jadi penantang serius hasil pemilu kemarin. Harus beneran jadi pembelajaran berharga. Saat wakil rakyat dari PDIP berkurang, PSI malah tambah kursi. Semula cuma seekor tok, sekarang jadi 5 kursi. Ada PR besar yang sudah harus dibenahi sejak dini. Kerja-kerja partai harus terlihat dan dirasakan benar, berguna buat masyarakat. Jujur saja loh, sampai setengah tahun lebih kepemimpinan Wali Kota Respati sama Astrid, tidak ada perubahan signifikan di Surakarta yang saya lihat. Nggak ada. Ya hanya berkutat pada perputaran-perputaran acara-acara yang formal aja. Nggak ada yang signifikan. Apa perubahannya? Meski mereka didukung sama keluarga mantan presiden, nyatanya ya nggak punya program yang mampu dirasakan sama warga Solo. Malah Astrid sekarang sudah jadi kepala sekolah di PSI.
Masuk PSI nih, wakil wali kota Surakarta ini. Lu program-program fisik dibanding saat Gibran wali kota itu jelek banget. Ditambah anggaran tahun depan sama pemerintah pusat mau dipotong. Mana suara PDIP di Karangasem? Rakyat itu menunggu suara-suara kritis Anda ini. Kayak beberapa waktu lalu. Kenapa saat wali kota dijabat Pak Jokowi, Pak Rudi, terus Gibran, wakil rakyat dari PDIP masih terdengar loh. Sekarang malah lebih senyap, ada apa? Ingat loh, bila enggak berbenah. Ini saya memberikan peringatan aja. Pemilu 2029, kursi yang ada sekarang bisa turun. Tidakkah ini periode buat kalian memperlihatkan ada perbedaan signifikan kepemimpinan dari merah dibandingkan yang sekarang? Ayo ini kader-kader yang di bawah. Ojo mau ngerebutan nggon. Benahi semua tata kelola partai. Buat rakyat. Nama partai besar beneran jadi pertaruhan krusial. Menjaga kandang banteng biar gak berubah jadi kandang gajah. Bagaimana caranya? Oh begawan saja sing dudu wong partai. Terus bersuara. Bukan membela PDIP, melainkan menjaga marwah konstitusi. Membersihkan demokrasi dari anasir-anasir jahat yang mau merusaknya. Etika-etika politik harus dijalankan. Mestinya kalian itu memanfaatkan momentum sekarang ini. Dan munculnya Wawanto di rumah Jokowi sendirian juga. Kan ini hal yang tidak semestinya. Ini saya tidak ngompor-ngompori. Ini menjadi contoh. Saya sampaikan kepada kader-kader PDIP, khususnya di kota Surakarta. Dan seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia ini. Ini melanjutkan kaget yang kedua tadi. Kenapa Diarno sama Ginda tidak diajak sekalian? Kan dulu sempat pada ngomong tuh, mau ke PSI semua. Apa dia sama Ginda lagi sibuk? Ada acara lain? Apa takut dengan rumah? Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini ya. Luar biasa tadi penyampaian Om Begawan ya soal Partai Gajah yang katanya agak ngamukan juga kan begitu ya. Tapi ya oke lah, saya nggak terlalu bahas ke sana ya, karena ya kita tahulah sebetulnya seperti apa Partai Gajah dan mungkin anggotanya di berbagai daerah mungkin ya. Saya nggak terlalu paham juga sebetulnya, tetapi ya kalau saya melihat ya seperti PSI-nya langsung ya, itu ya nggak bisa pegang omongannya sendiri juga, pelin-pelan juga kan begitu ya. Dulu orang-orang ini apa namanya kerap serang Pak Prabowo ya di 2019, nyerang Prabowo tuh habis-habisan tuh. Sekarang udah muja-muje itu udah banyak orang katanya penjilat gitu ya. Ya kan pelin-pelan juga. Tapi ya oke lah, dalam dunia politik ini ya tergantung kepentingan juga saya kira ya. Atau mungkin PS udah sadar bahwasanya Pak Prabowo nggak pernah melakukan hal itu, ya kita nggak tahu juga ya. Dan yang paling gokilnya lagi ada aja tuh salah satu kader PSI yang mengajak untuk melengsarkan presiden. Ya terlalu jumawa ya. Padahal partainya nggak masuk Senayan tuh, tapi ya ngajak lengserkan. Gimana kita menilainya itu ya teman-teman sendirilah ya. Tapi salah satu loh ya, salah satu bukan PSI-nya. Tapi dari salah satu itu kan yang buat citra PSI makin ambruk itu. Padahal targetnya dari 2029 bakal lulus Senayan tuh. Tapi kalau udah seperti ini kayaknya masyarakat juga mikir-mikir. Nah, saya coba lihatlah di sini ya. Sudahlah, yang jelas PDIP tidak perlu curhat introspeksi diri. Sejauh mana demokrasi di dalam tubuh PDIP sudah berjalan, tidak perlu menyinggung partai lain. Emang orang PDIP pada songong dari dulu, kelakuannya kayak preman. Ya, orang apa nih? Orang ngiri udah mulai sadar dan banyak yang pindah partai dari PDIP ke partai lain. Apa itu benar? Nah, teman-teman nilai sendiri saja ya. Kemudian cukur kumis biar kelihatan muda. Kalau sudah tua ya tetap saja tua.
Katanya PSI, katanya Partai Anak Muda, tapi penghuninya yang banyak yang sudah bau tanah. Ya, jadi macam-macam lah teman-teman ya. Memang memang itu jelas memang ya banyak juga yang sudah tua-tua di PSI. Tapi ya nggak masalah karena juga kan pemimpinnya kan anak muda juga. Tapi ya itu tadi, bayangkan kader-kadernya tuh banyak yang profesor itu. Masa yang mimpin Kaisang begitu ya. Yang kita nggak tahu asal usulnya gimana tuh kemarin bisa bisanya sampai jadi ketua umum PSI. Dulu 2 hari ya atau 3 hari di PSI langsung jadi ketua umum gitu ya. Dan sudah gagal masuk Senayan, terpilih lagi di Kongres. Ya wajar lah gitu ya, pidato. Siapa yang pidato kemarin? Harus mendapatkan darah keluarga Jokowi. Ini dapat anaknya kan gitu. Nah kemudian memang para ternak Mulyono ini bergerilya untuk mengacak-ngacak PDIP. Sekarang para kader PDIP diuji, di mana harga dirimu hei. Para kader PDIP tunjukkan nyalimu. Ya PDIP ini sebenarnya oke lah, kader-kadernya mungkin ada beberapa atau gitulah misalnya kan. Tapi kalau PDIP-nya nggak bakal bisa goyang lah itu ya. Karena PDIP itu dibentuk oleh sejarah loh teman-teman ya. Didirikan oleh kepentingan bangsa ini. Jadi dia pasti akan di situ terus. Sejarah akan membackup PDIP. Ya mungkin teman-teman tahu lah sejarahnya seperti apa ya, tapi saya nggak perlu jelaskan lah di sini. Nah, jadi untuk partai-partai sekelas PSI saya kira memang bahasa kasarnya ya, kita memang agak sungkan nyebutnya gitu ya. Ini kan partai kalau benar mau ngacak-ngacak partai lain ini kayak nggak sadar diri gitu ya. Kayak nggak tahu malu lah begitu. Udah partai kecil nggak lolos Senayan tapi belagu gitu. Kalau benar mau ngacak-ngacak gitu ya. Ini kan belagu, nggak lolos Senayan, udah partai kecil begini lagi kan agak lain ya. Kalau itu benar, kalau mengacak-acak atau bergerilya untuk ya macam-macam lah tadi komentar tadi ya. Nah kemudian PDIP waktunya pensiun jadi partai besar, sudah tidak layak lagi didukung dan dibantu. Karena PDIP sekarang jadi partai dinasti itu sudah jelas, partai kandang koruptor. Apalagi jadi partainya wong cilik, hey, itu hanya simbol. Pakde-pakde aku dukung sebelum 90-an PDI sampai ke PDIP hingga 2019, tapi PDIP semakin bodoh, cengeng dan menjijikan. Narasimu itu Pakde bikin malu-malu lah 5 tahun ke depan. Rakyat yang waras udah muak sama Mak Banteng dan partainya, amit-amit 2029 saya saudara teman akan pilih partainya anak Jokowi PSI gitu loh, paham? PSI Pancewan. Ayolah para banteng Jateng, gerakan taji kalian, himpun kembali simpatisan yang keluar jalur seperti kami para banteng Jakarta, memukul telak pengikut penguasa yang bersenjatakan duit dan sembako tetap di jalur moncong putih. Terah Soekarno tidak boleh kalah duit dan sembako demi kemaslahatan bangsa ya. Saya kira itu saja lah, ini banyak sekali ya, tapi tadi luar biasa ya penyampaian itu ya. Jadi ya ini jatuhnya perang terbuka atau apa ini kan gitu ya. Saya kira itu saja lah ya teman-teman. Silakan sampaikan pendapat anda kalau ada ya. Itu saudara saya, terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.